Saat aku berumur 7 tahun, aku diubah menjadi seekor kambing. Agar aku terlihat lebih nyata, pria itu pertama-tama mengurungku di dalam kandang yang penuh duri. Lalu dia menekan tombol di dalam kandang. Duri-duri tajam itu menusuk tubuhku. Kemudian dia membawa seekor kambing gunung. Dia menguliti kambing itu dan menjahit kulitnya ke tubuhku. Setelah kulit itu menyatu, aku menjadi monster berkepala manusia dan berbadan kambing. Saat aku putus asa, kambing itu mendekat dan berkata, "Ingin hidup, anggukkan kepalamu jika kau tak ingin mati." Seekor kambing bisa bicara. Aku ketakutan. Meskipun takut, aku benar-benar tidak ingin mati. Secara refleks, aku mengangguk. Kambing itu kemudian memuntahkan pisau kecil. Ingat, saat dia mendekatimu, tusuk pusarnya dengan pisau ini. Menyerangnya di tempat lain tidak akan mempan. Pisau itu tajam dan dingin. Dengan gemetar, aku mengambil pisau itu dan menyembunyikannya di balik bajuku. Tidak lama kemudian, pria botak itu masuk. Tubuhnya berbau alkohol yang menyengat. Dia menatapku dengan mata merah darah. Lalu dia membuka pintu kandang. Dia mengulurkan tangan untuk menarikku keluar. Aku menggenggam pisau yang kusembunyikan dan menunggu waktu yang tepat. Aku menusukkan pisau ke perutnya. Tanpa hambatan, pisau itu masuk hingga gagangnya. Pria botak itu menjerit keras. Dia menendangku ke sudut. Rasanya seluruh tubuhku remuk. Sakit sekali sampai aku tidak bisa bergerak. Namun, tusukan itu tidak fatal. Setelah pulih, pria botak itu perlahan mendekatiku. Wajahnya sangat mengerikan. Dia membungkuk untuk menangkapku. Saat itu, kambing itu tiba-tiba berguling. Sesosok tubuh langsing keluar dari perut kambing. Dengan cepat, dia berlari ke belakang pria botak itu. Dia melingkarkan tali ke leher pria itu, lalu melemparkan ujung tali ke balok atap. Dia menarik ujung tali dengan kuat. Pria botak itu tergantung di udara. Pria itu mati-matian memegang tali di lehernya, berusaha melepaskan diri. Tapi sia-sia, sosok langsing itu berkata sambil memegang tali. "Botak, biar kau mati dengan tenang. Kau mengubah anak keluarga Huo menjadi manusia ular. Keluarga Huo telah menemukan kebenarannya. Mereka ingin kau membayar nyawa anak mereka. Memutilasi manusia adalah kejahatan yang tak terampuni. Mati seperti ini terlalu murah untukmu." Kata-katanya keras, tapi suaranya merdu. Kupikir dia pasti bidadari dalam cerita. Setelah mengatakan itu, pria botak yang tergantung di balok atap tidak bergerak lagi. Gadis muda itu berkata kepadaku, "Apakah kau ingat di mana rumahmu?" Aku membuka mulutku, tapi pikiranku kosong. Aku tidak ingat di mana rumahku. Siapa yang tinggal di rumahku? Bahkan namaku sendiri pun kulupakan. Aku hanya ingat, seorang kakek tua dengan satu mata seperti kelereng kaca, tersenyum padaku. Saat aku sadar, aku terkurung di dalam kandang besi besar. Aku tahu aku telah diculik. Aku menatap gadis itu dengan ketakutan, tapi hanya bisa mengeluarkan suara, "Huhu." Gadis itu menghela napas, dan bersiap menggendongku keluar. Tapi sedetik kemudian dia berseru kaget, dan menurunkanku kembali. "Ada tanda koin tembaga di punggungmu. Itu berarti umurmu telah dicuri, sehingga kau kehilangan sebagian ingatanmu. Pantas saja kau dikirim ke botak untuk dibesarkan seperti ternak. Ini untuk memutuskan takdirmu, agar kau tidak terlibat di masa depan." Gadis itu tampak ragu-ragu. Dia melihat mayat pria botak itu, lalu menatapku. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam. Aku menatapnya dengan bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. "Nak, orang yang menjualmu ke botak pasti akan kembali untuk memastikan apakah kita bisa menemukan orang yang mencuri umurmu. Tergantung pada orang ini. Kali ini, berpura-puralah menjadi domba." Sambil berkata begitu, gadis itu memasukkan aku ke dalam perut domba. Aku pikir perut domba akan bau dan menjijikkan, tapi ternyata lembut dan nyaman. Lalu gadis itu memberiku pisau pendek, dan mengikatku, yang telah berubah menjadi domba, ke sisi tempat tidur. Lalu dia pergi. Tak lama kemudian, pria botak itu terhuyung-huyung masuk. Aku langsung ketakutan setengah mati. Bukankah dia sudah gantung diri? Bagaimana dia bisa hidup kembali? Saat itulah aku melihat gadis itu berdiri di belakang pria botak, memegang seutas benang tipis. Ujung benang lainnya terhubung ke tubuh pria botak. Gadis itu dengan hati-hati mengendalikan mayat pria botak, dan bersembunyi di balik kursi. Selanjutnya adalah penantian yang panjang. Entah berapa lama telah berlalu. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu pelan. "Masuk." Pintunya tidak dikunci. Suara yang persis sama dengan pria botak itu terdengar dari dalam kamar. Pintu kamar terbuka perlahan. Seorang lelaki tua dengan mata seperti kelereng kaca masuk. Dia langsung melihatku di sisi tempat tidur, dan mengangguk puas. "Bagus, bagus sekali." Pria botak itu meraih botol minuman keras dan meneguknya. Dengan suara cadel, dia melambaikan tangannya. "Bawa dia pergi. Jangan ganggu aku di sini." "Baik, baik, aku akan bayar dulu." Seperti yang disepakati, tidak boleh kurang. Lelaki tua itu perlahan mendekati meja, dan mengeluarkan sebuah kantong kain. Perlahan dia membukanya, dan tiba-tiba melemparkannya ke arah pria botak. Sejumlah besar bubuk putih langsung menyelimuti seluruh area di sekitar kursi. Detik berikutnya, tubuh gadis itu melemas, dan jatuh ke lantai. Lelaki tua itu tertawa mengejek. "Dengan kemampuanmu itu, kau masih ingin melawan aku? Garam yang kumakan lebih banyak daripada nasi yang kau makan. Luar biasa ilmu sihirnya, kau murid si penyihir ulung itu." Gadis itu menatap kakek tua itu dan berkata,
Bunuh saja aku, membunuhmu, sayang sekali. Dengan wajah secantik ini, para bujangan miskin di pegunungan pasti akan berebut untuk mendapatkanmu. Tidak masalah jika liar, aku hanya perlu memotong urat tangan dan kakimu. Kakek tua itu mengulurkan tangannya sambil berbicara, menyentuh wajah gadis itu dan perlahan-lahan meraba ke bawah. Aku merasa cemas, tapi aku tidak tahu bagaimana cara keluar. Jadi aku menghentakkan kakiku untuk menarik perhatian kakek tua itu. Hehe, hampir saja aku melupakanmu, bocah kecil pengganggu. Tunggu sebentar, cantik, aku akan mengurusmu setelah urusanku selesai. Kakek tua itu mendekatiku, meraba-raba kambing itu, dan dengan cepat menemukan celahnya. Lalu dia membuka perut kambing dan menarikku keluar. Saat berikutnya, aku sudah siap, mengangkat pisau dan menusuk wajah tua itu. Pisau itu tepat mengenai leher kakek tua itu. Kakek tua itu menjerit dan memegangi lehernya, lalu jatuh ke genangan darah. Aku berguling ke sisi gadis itu, dan mendorongnya dengan panik. Gadis itu menenangkanku, jangan takut, aku hanya dibius. Aku akan segera pulih. Kali ini aku ceroboh. Mata bunga Zhang ini bisa berkeliaran di utara dan melakukan kejahatan selama bertahun-tahun. Dan masih bebas berkeliaran. Dia memang punya kemampuan. Kakek tua ini adalah kepala geng penculik terbesar di utara. Dengan keahliannya dalam menculik dan menghipnotis, entah berapa banyak anak yang telah diculiknya. Jika tertangkap, dia pasti akan dihukum mati. Jadi dia selalu bergerak secara rahasia dan hati-hati. Kurasa dia tidak pernah menyangka akan mati di tangan anak berusia 7 tahun. Setelah lebih dari 10 menit, gadis itu pulih dan menarikku sambil berkata, mata bunga Zhang sudah mati, petunjuknya terputus. Aku tidak bisa membantumu menemukan orang yang mencuri umur panjang. Aku tahu gadis itu adalah penyelamatku. Jadi untuk berterima kasih padanya, aku berlutut dan bersujud 3 kali. Gadis itu membelalakkan matanya dengan sedikit marah. Apa yang kau lakukan? Aku tidak akan menerimamu sebagai murid. Aku tidak tahu apa itu murid. Melihat gadis itu marah, aku tidak tahu harus berbuat apa. Jadi aku hanya menatapnya dengan kosong. Gadis itu dan aku saling menatap sejenak. Dan ekspresinya akhirnya melunak. Dengan pasrah, dia mengusap kepalaku. Sudahlah, kau sudah bersujud. Tidak mungkin kau bersujud lagi. Nanti malah seperti upacara pernikahan. Aku menerimamu sebagai murid. Tapi di luar, kau hanya boleh memanggilku Kak Miao. Jangan panggil aku guru. Aku hanya mengerti dia menyuruhku memanggilnya kakak. Dan aku mengangguk dengan gembira. Mulai saat ini, aku resmi mengikuti Kak Miao. Aku mengikutinya selama 1 tahun. Kak Miao bilang ilmu yang dipelajarinya disebut ilmu Nadiyin, khusus menangani penyakit gaib, termasuk salah satu dari 36 ilmu sesat. Dalam buku Yu Zuan Dao Tong Zhengzong yang disusun pada masa pemerintahan Kaisar Qianlong Dinasti Qing. Ilmu sihir di dunia dibagi menjadi 2 aliran, ortodoks dan sesat. Dan dari 36 ilmu sesat itu, 35 diantaranya dikategorikan sebagai ilmu hitam. Jika ada yang kedapatan menggunakannya, akan dihukum berat. Seperti yang digunakan pria botak itu, adalah salah satu dari 35 ilmu sesat, yaitu ilmu Zhao Chu Famen dari teknik Cai Sheng Zege. Pada masa dinasti Ming dan Qing, jika ada yang kedapatan menggunakan teknik Cai Sheng Zege, akan dihukum mati dengan cara linci. Sebenarnya, 36 ilmu sesat itu kebanyakan hanya sesat, bukan ilmu. Tapi Kak Miao bukan hanya mengerti ilmu Yin Mai, dia menguasai semua 36 ilmu sesat. Aku sudah beberapa kali melihatnya menggunakan ilmu sesat, meskipun setiap kali dia menghukum orang jahat yang memang pantas. Pengerian dan kebrutalan ilmu sesat tetap membuatku merinding. Tapi Kak Miao bilang, ilmu itu tidak ada yang benar atau salah. Yang jahat adalah hati manusia. Jika aku tidak bisa melewati rintangan ini, seumur hidup aku tidak akan menemukan jalanku sendiri. Jadi, dia tidak hanya mengajariku ilmu Yin Mai, tapi juga semua ilmu sesat lainnya. Selama bertahun-tahun, aku mengikuti Kak Miao berkelana ke seluruh penjuru negeri. Melihat banyak orang dan ilmu ajaib, aku juga membantunya menyelesaikan banyak kasus penyakit gaib yang sulit. 2 tahun terakhir, dia tidak perlu turun tangan lagi. Aku sendiri bisa menyelesaikan semua masalah. Kak Miao bilang, dalam hal ilmu Yin Mai, dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan padaku. Tentu saja, Kak Miao tidak hanya mengobati penyakit gaib. Dia juga menerima pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, seperti membunuh pria botak itu. Tapi urusan seperti ini, dia tidak pernah melibatkan aku. Dia bilang, ini jalannya, bukan jalanku. Jadi aku tidak boleh terlibat. Ada bayangan rahasia di hati Kak Miao. Meskipun sudah lama mengikutinya, aku tidak pernah bisa menyentuhnya. Ini adalah jalannya, dan juga alasan mengapa dia berkelana sejak usia belasan tahun. Mendengar dia mengatakan itu, aku tahu cepat atau lambat aku akan berpisah dengan Kak Miao. Karena dia pernah berkata, jalan berbeda, tidak sehaluan. Hanya saja hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Di hari ulang tahunku yang ke-18, yaitu hari di mana kami bertemu. Seperti biasa, dia memasakkanku semeja penuh makanan, dan menyiapkan 2 botol Wu Liang Ye. Kak Miao menuangkan segelas anggur untukku. Mulai hari ini, kamu sudah dewasa, boleh minum alkohol. Aku punya firasat buruk dan bertanya, lalu, hubungan kita berakhir. Kamu hanya punya 3 tahun lagi untuk hidup.
Kamu harus menemukan orang yang mencuri umurmu sebelum ulang tahunmu yang ke-21 dan mengambil kembali umurmu. Kau sendiri yang harus mengambilnya kembali. Jalan ini, aku tidak bisa menemanimu. Kamu harus menjalaninya sendiri. Kak Miao mengangkat gelas anggurnya dan menghabiskannya dalam sekali teguk. Wajahnya langsung memerah. Kamu sudah bersamaku 10 tahun. Semua yang aku tahu sudah kuajarkan padamu. Hanya tinggal satu hal terakhir. Akan kuajarkan hari ini. Setelah ini, kita tidak akan bertemu lagi. Dia mengatakan itu lalu menerjangku. Aku didorong hingga terbaring di tempat tidur. Lalu dia menciumku. Aroma aneh perpaduan wangi tubuh dan alkohol memenuhi hidungku. Sesuatu yang lembut, pedas, dan licin masuk ke mulutku. Seketika, api yang terpendam dalam hatiku berkobar. Aku langsung membalikkan badannya dan menindihnya. Meraung seperti binatang buas. Rasanya tidak nyata, seperti mimpi. Saat aku terbangun, Kak Miao sudah menghilang. Tapi bagiku saat ini, prioritas utama adalah menemukan orang yang mencuri umurku dan menuntut kembali hidupku. Selama bertahun-tahun, Kak Miao diam-diam menyelidiki dan membantuku mengidentifikasi 3 orang yang mungkin pelaku ritual itu. Dari ketiga orang ini, aku harus menemukan pelaku sebenarnya. Bersabarlah sampai ulang tahunku yang ke-21. Saat orang itu melakukan ritual lagi untuk memperkuat umur penerimanya, saat itulah aku akan menuntut kembali umurku. Tapi sebelum itu, aku butuh identitas dan wajah baru. Rebut kembali umur adalah pertaruhan hidup dan mati. Meskipun sudah 10 tahun berlalu, pelaku pasti ingat wajahku. Karena selama aku masih hidup, ada kemungkinan aku menuntut kembali umurku. Dan ritual pencurian umur itu tidak akan pernah sempurna. Pelaku pasti akan selalu waspada. Pertarungan hidup mati selalu menggunakan segala cara. Jika bisa menggunakan taktik licik, mereka tidak akan menunjukkan diri, menyembunyikan identitas dan memastikan musuh terang benderang sementara kita tetap dalam bayangan adalah hal yang terpenting. Duel terbuka seperti di film, dengan segala pertarungan yang heboh, hanyalah tontonan untuk orang awam. Pertarungan yang sesungguhnya, tidaklah penuh dengan hal-hal yang mencolok. Biasanya terjadi secara diam-diam, sampai salah satu pihak mati tanpa mengetahui siapa lawannya. Ada banyak cara untuk mengubah penampilan dan identitas. Membuat KTP palsu dan operasi plastik. Bisa mengubah penampilan hingga orang tua sendiri tak mengenali. Itu cara paling mudah. Tapi meski orang tua tak mengenali, belum tentu ahli ilmu gaib juga tidak. Karena cara mereka melihat dan mengingat orang berbeda. Mereka melihat 3 aspek. Tulang, daging, dan kulit. Mereka mengingat 3 ciri. Esensi, energi, dan jiwa. Penampilan luar justru tidak penting. Untuk mengelabui mereka, kita harus menggunakan salah satu dari 36 teknik sesat. Yaitu ganti kulit, pinjam jiwa. Ganti kulit, pinjam jiwa artinya mengganti identitas dan meminjam jiwa target. Syaratnya, kita harus makan, tidur, dan bepergian bersama target selama 33 hari. Meniru perilaku, kebiasaan, dan ciri khasnya. Meniru pakaian, gaya, dan hobinya. Akhirnya, setelah 33 hari, target dicekik sampai mati. Meminjam esensi, energi, dan jiwanya. Lalu kita akan menjadi target, luar dan dalam. Bahkan orang terdekat pun tak akan bisa membedakannya. Tapi teknik ini tidak bertahan lama, hanya 12 bulan. Untuk memilih target ganti kulit, aku mengintai di rumah sakit terbesar selama setengah bulan. Akhirnya aku memilih seorang pria bernama Zhou Cheng. Pria ini hidup sendirian dan mengidap penyakit parah. Tapi emosinya sangat tenang, tidak seperti pasien yang putus asa menjelang kematian. Malah, dia rutin minum obat, seolah tak mau menyerah, dan kondisi mentalnya semakin membaik setiap hari. Ini menunjukkan ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Dan kemungkinan besar, itu adalah balas dendam. Itulah alasan saya memilihnya sebagai target. Hanya balas dendam yang membuat orang rela mati. Hanya orang yang tak punya beban, yang meminjam identitas yang tidak akan menimbulkan masalah tak terduga. Setelah membuntutinya selama 5 hari, saya mencegat Zhou Cheng yang keluar dari rumah sakit. Meskipun Zhou Cheng saat itu lemah secara fisik, kondisi mentalnya lebih baik daripada orang normal. Bahkan agak bersemangat, tapi dia sangat waspada dan tidak ingin banyak bicara dengan orang asing. Tapi ketika saya mengatakan bahwa saya bisa membantunya membalas dendam, dia langsung setuju untuk berbicara dengan saya. Kami mencari kedai teh terdekat dan memesan kamar pribadi. Zhou Cheng langsung bertanya dengan tidak sabar. Bagaimana kau bisa membantuku? Saya seorang dukun yang bisa membunuh tanpa jejak. Untuk mendapatkan kepercayaan Zhou Cheng, saya mengeluarkan 2 biji teratai dan memasukkannya ke dalam cangkir teh berisi air panas. Di tengah uap air, 2 bunga teratai yang indah mekar di cangkir teh. Trik kecil ini disebut menanam teratai instan. Mata Zhou Cheng tampak terkejut. Tapi sesaat kemudian, emosinya justru agak menurun. Tapi aku tidak punya apa-apa selain nyawaku ini. Aku tidak bisa memberimu apapun. Yang kuinginkan hanyalah nyawamu. Jika kau setuju, mulai hari ini, kita akan makan, bepergian, dan tinggal bersama selama 33 hari. Aku akan membantumu membalas dendam dan memenuhi keinginanmu. Lalu kau bunuh diri dan berikan nyawamu padaku. Musuhku kaya dan berkuasa. Dia selalu dikawal oleh pengawal. Sudah ku bilang, aku bisa membunuh tanpa jejak. Tergantung kau percaya atau tidak. Baiklah, aku setuju. Ku berikan nyawaku padamu.
Tapi aku ingin melihatnya mati dengan mata kepalaku sendiri. Zhou Cheng memukul meja dengan keras. Matanya merah darah, tekadnya bulat. Keesokan harinya, saya pindah ke rumah sewa Zhou Cheng. Mulailah hidup bersama, makan, dan bepergian dengannya. Ini adalah langkah pertama dalam meminjam jiwa, melalui kontak dan peniruan jarak dekat ini, untuk membentuk karakteristik jiwa yang sinkron. Musuh Zhou Cheng bernama Wang Xiwan, orang terkaya di kota asalnya. Orang ini adalah iblis mesum. Siapapun yang dia inginkan, dia akan mendapatkannya dengan segala cara. Entah berapa banyak gadis baik-baik yang telah dia celakai. Istri Zhou Cheng adalah salah satunya. Dia bunuh diri setelah diperkosa oleh Wang Xiwan. Zhou Cheng mencoba menuntut Wang Xiwan, tapi malah dipaksa kehilangan segalanya. Bahkan tidak bisa tinggal di kota asalnya lagi. Dia hanya bisa melarikan diri ke Jincheng. Awalnya, setelah Zhou Cheng tahu dia sakit parah, dia berencana membeli pisau dan bertarung sampai mati. Membunuh Wang Xiwan atau bunuh diri. Membuat Wang Xiwan dituduh melakukan pembunuhan. Tapi dia juga tahu, melakukan itu tidak akan melukai Wang Xiwan sedikitpun. Jadi, saya adalah harapan terakhir dalam hidupnya yang putus asa. Saya bertanya pada Zhou Cheng, bagaimana kau ingin Wang Xiwan mati? Zhou Cheng berkata dengan geram, aku ingin dia mati 1000 kali. Baiklah, kalau begitu mati 1000 kalilah dia. Wang Xiwan, orang seperti itu telah melakukan banyak kejahatan. Dia tahu dia punya banyak musuh. Tentu saja dia menyewa pengawal, dan juga dilindungi oleh ahli ilmu gaib. Wang Xiwan memuja Zhao Heizi, seorang dukun yin yang paling terkenal di daerah ini, yang mengaku bisa meramal, membaca nasib, feng shui, dan melihat masalah. Sebelum menyerang Wang Xiwan, aku pergi menemui Zhao Heizi sekali. Setelah merasa yakin, aku kembali dan mulai bekerja. Pertama, dari catatan kelahiran di rumah sakit, aku mendapatkan tanggal lahir Wang Xiwan. Kemudian, aku menempelkan foto Wang Xiwan, yang bertuliskan tanggal lahirnya di punggung boneka kayu. Lalu, aku menggunakan abu dari pakaian yang dikenakan istri Zhou Cheng saat diperkosa, dan darah Zhou Cheng untuk membuat tinta, lalu mencelupkan jarum perak ke dalamnya. Setelah menusuk seluruh tubuh boneka kayu dengan jarum perak, aku menancapkan jarum perak di selangkangan boneka itu. Akhirnya, aku membungkus boneka itu dengan kain katun putih bertuliskan mantra. Ini adalah teknik penakluk iblis, salah satu dari 36 teknik ilmu hitam dalam Yuzuan Dao Tong Zhengzong, termasuk ilmu hitam tingkat 3. Setelah menyiapkan kutukan, aku diam-diam menggali lubang di sudut barat daya dinding rumah Wang Xiwan pada malam hari, dan mengubur kutukan itu. Selanjutnya, aku menunggu hasilnya. Setelah itu, aku mulai mengawasi Zhao Heizi setiap hari. Akhirnya, pada malam kelima setelah mengubur kutukan, Zhao Heizi dijemput oleh anak buah Wang Xiwan. Aku menyelinap ke rumah Zhao Heizi, menyeret kursi, dan duduk di tempat gelap. Zhao Heizi baru kembali sekitar jam 10 malam. Dia masuk ke dalam rumah dalam gelap tanpa menyalakan lampu. Dia meraba-raba teko di atas meja, dan meneguk teh dalam-dalam. Setelah minum teh dingin itu, dia menghela napas panjang. Dia menoleh ke sekeliling dengan enggan. Lalu tatapannya tertuju padaku yang duduk di sudut. Tubuhnya menegang dan bertanya dengan suara gemetar. Siapa? Aku berkata pelan. Langit tinggi, air luas, banyak gunung. Para dewa menunjukkan kekuatan sejati mereka. Etika didahulukan saat bepergian. Saya memuja Master Ge. Gunung apa yang Anda puja? Kuil apa? Master dewa tua yang mana? Ini adalah cara untuk menanyakan aliran ilmu gaib seseorang. Aku mengungkapkan identitasku kepadanya, dan bertanya dari aliran mana dia berasal. Aliran Yin memuja Master Ge Hong dari dinasti Jin Timur. Jadi aku berkata, saya memuja Master Ge. Mereka yang mengerti akan tahu bahwa aku adalah penerus sejati aliran Yin. Salah satu aliran ilmu hitam. Zhao Heizi tidak langsung menjawab. Zhao Heizi tidak langsung menjawab. Dia berkata dengan gugup, saya hanya dukun gadungan di sini. Saya bukan orang dunia persilatan. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Anda masuk tanpa menyalakan lampu, minum air dan ingin pergi. Jelas Anda melihat sesuatu pada Wang Xiwan, dan ingin menghindarinya. Anda sangat mengerti. Anda masih berani bilang bukan orang dalam? Suara Zhao Heizi menelan ludah terdengar jelas. Lalu, dia berkata dengan sedikit rasa takut. Saya hanya belajar sedikit ilmu dari bibi kuda di Gunung Barat. Saya belum pernah resmi berguru. Aku bertanya, Wang Xiwan memujamu, memberimu banyak uang setiap tahun. Kau mau kabur setelah kejadian ini? Apa kau tidak merasa bersalah? Kata Zhao Heizi, tentu saja aku akan membantu jika bisa. Tapi kalau tidak bisa, aku juga tidak mau ikut celaka. Aku tidak berani ikut campur urusan ilmu hitam kalian. Aku tertawa, dengan sifat Wang Xifang. Apa kau pikir kau bisa kabur? Karena dia sudah mencarimu, berarti masalah di rumah sakit itu tidak bisa diselesaikan. Jika kau berani kabur, dia pasti akan menyeretmu mati bersamanya. Zhao Heizi diam sejenak, lalu berkata, apa yang kau ingin aku lakukan? Lebih mudah bicara dengan orang pintar. Aku ingin kau memberi Wang Xiwan petunjuk. Katakan padanya kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi Tuan Baisi di ibu kota bisa. Lalu, sampaikan pesan dariku untuk Tuan Baisi. Aku hanya ingin hidup, bukan harta. Tunggu kabarku 21 hari lagi. Urusan ini saling menguntungkan. Impas. Tuan Baisi ini adalah paranormal terkenal di ibu kota.
Katanya, pembangunan jalan tol pun harus meminta dia untuk melihat feng shui dan jalurnya. Pembangunan baru dimulai setelah dia memastikan semuanya aman. Orang ini terkenal dan berbakat, tapi juga sangat kejam dan rakus. Aku sudah menjelaskan semuanya dan menyampaikan pesan. Tuan Baisi tidak perlu takut menyinggung orang yang melakukan kutukan. Dia tidak akan pantas menyandang julukan Baisi Serigala jika tidak menguras habis harta keluarga Wang. Zhao Heizi gemetar, tapi tetap mengiyakan. Keesokan harinya, Zhao Heizi kembali ke rumah keluarga Wang. Tidak lama kemudian, keluarga Wang memanggil ambulans dan membawa Wang Xifang ke ibu kota. Zhao Heizi ikut bersama mereka. 5 hari kemudian, aku dan Zhou Cheng kembali ke ibu kota. Saat itu, Wang Xiwan sudah dirawat di rumah sakit rakyat pertama provinsi. Aku dan Zhou Cheng menyamar sebagai dokter untuk memeriksa keadaannya. Ini pertama kalinya aku bertemu Wang Xifang. Dan juga terakhir kalinya, orang kuat yang telah menguasai satu kabupaten selama hampir 20 tahun ini terbaring di ranjang rumah sakit. Dengan tubuh penuh selang, kulit dan dagingnya membusuk parah, bernanah dan berdarah di mana-mana. Seperti disayat ribuan kali, banyak anggota keluarga Wang mengelilingi ranjangnya. Semuanya tampak kebingungan. Zhao Heizi sedang berbicara dengan seorang wanita berusia 40-an tahun. Nyonya Wang, Tuan Baisi bilang, karma Tuan Wang terlalu berat, sehingga kutukan yang menimpanya tidak bisa dihilangkan. Dia meminta Anda untuk beramal lagi. Dia sudah menghubungi organisasi amal terkenal di selatan. Tidak perlu banyak, sekitar 10 juta saja cukup. Tuan Baisi sudah melakukan ritual untuk mendoakan Tuan Wang. Tapi kita juga harus berusaha, bukan? Istri Wang Xifang menangis terseduh-seduh. Amal, asalkan bisa menyelamatkan suamiku. Berapapun aku mau, tapi dia tidak tahu ini baru permulaan. Selanjutnya, pasti akan ada berbagai macam alasan untuk menguras habis harta keluarga Wang. Saat itu, bukan hanya Wang Xiwan yang tidak akan selamat. Anggota keluarga Wang lainnya juga akan bernasib buruk. Zhou Cheng masih bisa menahan diri saat di ruang rawat. Matanya hanya sedikit memerah. Dia baru menangis sejadi-jadinya setelah keluar dari rumah sakit. Dia menangis selama lebih dari setengah jam. Setelah puas menangis, dia berkata padaku, nyawaku milikmu. Tepat 33 hari kemudian, berita kematian Wang Xiwan tersebar. Sebelum meninggal, tubuhnya sudah membusuk seperti lumpur. Dia menderita siksaan yang hebat sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Hanya dalam beberapa hari, kedua adik laki-lakinya, yang satu menyinggung preman di kota provinsi, dan dipukuli hingga koma, yang satunya lagi, tanpa perlindungan Wang Xiwan. Kejahatan masa lalunya memukuli orang hingga mati di jalan terungkap, dan dia ditangkap polisi. Pasti akan dieksekusi. Ini semua adalah perbuatan Bai Silang. Aku rela menyerahkan hartaku demi menyelamatkan nyawaku. Dia dengan senang hati menerimanya. Dan sebagai balasannya, dia menghabisi nyawa keluargaku. Berita itu sampai di kota kabupaten. Malam itu, suara petasan terdengar semalaman suntuk. Tetangga-tetangga bilang itu untuk mengusir roh jahat. Di tengah suara petasan yang meriah itu, Zhou Cheng gantung diri. Biasanya orang yang gantung diri, karena rasa sakit akibat sesak napas, akan meronta-ronta tanpa sadar. Sehingga wajahnya terlihat mengerikan. Hal ini juga menyebabkan orang yang dirasuki arwah, wajahnya akan menunjukkan sedikit perlawanan. Inilah kelemahan terbesar dari kerasukan arwah. Tapi Zhou Cheng tetap tenang, bahkan terlihat lega. Setelah dia menghembuskan napas terakhir, aku bercermin. Di cermin, kulihat wajah Zhou Cheng. Mulai sekarang, aku adalah Zhou Cheng. Zhou Cheng adalah aku. Setelah mengurus jenazah Zhou Cheng, aku membawa semua dokumen Zhou Cheng dan naik kereta malam menuju Jincheng. Larut malam, saat seorang nenek tua mendekat, aku yang duduk di kereta, mencium aroma obat yang samar. Sanren siang, itu adalah obat bius, digunakan oleh komplotan penculik anak. Bisa membuat orang lengah dan melambatkan reaksi. Aku langsung waspada. Aku bertemu dengan komplotan penculik anak. Nenek tua yang duduk di sampingku adalah Dai Bao Pusa. Kepala komplotan ini, dialah yang bertugas mendekati dan membawa kabur anak-anak. Sedangkan pria kekar di seberang nenek tua itu adalah Hufa Fajra, bertugas menghalangi dan melindungi Pusa saat membawa kabur anak-anak. Di barisan belakang, ada pria parubaya pendek yang mengenakan jaket militer lusuh. Dia terlihat seperti sedang tidur, tapi sebenarnya sedang mengawasi sekeliling. Dia mengamati apakah ada bahaya di sekitar, dan apakah situasi aman untuk beraksi. Dia adalah Duo Mulohan, tugasnya mengawasi, memberi peringatan, dan mengenali identitas orang, terutama memastikan target mereka bukan polisi yang menyamar. Lebih ke depan, ada 3 wanita berusia sekitar 30 tahun. Berpakaian seperti ibu rumah tangga dari desa. Sejak duduk, mereka mengobrol dengan suara keras tentang hal-hal sepele. Mereka adalah Tai Jiao Longnu. Setelah Pusa membawa kabur anak-anak, mereka akan membuat keributan dan mengalihkan perhatian, mengacaukan suasana. Bao Huo adalah anak yang akan diculik. Mereka mengincar anak laki-laki gemuk yang dibawa oleh pasangan muda di seberang sana. Asalkan mereka tidak menggangguku, aku pasti tidak akan ikut campur. Tapi para penculik anak ini yang membuatku resah. Semua penculik anak di dunia ini pantas mati. Nenek tua itu tersenyum penuh arti, lalu perlahan duduk. Dengan santai, ia mengobrol dengan pasangan muda itu.
Obrolan ringan yang seakan tidak penting. Namun, tersembunyi maksud terselubung di balik kata-katanya. Ia berniat mengorek informasi. Tak lama kemudian, di bawah pengaruh dupa orang baik yang aneh, pasangan muda itu seperti terhipnotis. Mereka menceritakan hampir semua tentang diri mereka. Selanjutnya, dengan suara lembut namun menyeramkan, nenek tua itu berkata kepada pasangan muda itu, "Lihat kalian berdua, kelelahan sekali. Berikan bayinya padaku, akan ku gendong. Kalian istirahatlah sebentar." Begitu selesai bicara, ia meniupkan napas ke arah mereka. Seketika, sang istri muda seperti dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Tanpa sadar ia memberikan bayinya kepada nenek tua itu. Kemudian, pasangan muda itu memiringkan kepala mereka, dan saling bersandar, tertidur lelap. Senyum misterius terukir di wajah nenek tua itu. Ia berdiri dan hendak pergi. Pada saat genting ini, aku diam-diam mengangkat tangan, dan menepuk pundak nenek tua itu. Aku berkata pelan, "Cukup berat. Ya, jangan sampai kelelahan. Biar aku yang menggendong." Seketika, tatapan nenek tua itu menjadi kosong dan hampa. Seperti kehilangan jiwa, ia memberikan bayi gemuk itu kepadaku secara mekanis. Aku juga ahli dalam teknik menculik anak, dan jauh lebih mahir daripada nenek tua ini. Pada saat itu, salah satu pengawal Jin Gang tiba-tiba berdiri. Matanya penuh amarah, ia melangkah maju, seakan siap menyerang kapan saja. Dengan santai, aku menyalakan sebatang rokok, dan menghisapnya dalam-dalam, lalu aku mengembuskan asap putih panjang. Dalam sekejap, seluruh gerbong kereta dipenuhi asap misterius. Komplotan penculik anak itu terbatuk-batuk karena asap yang tiba-tiba muncul. Ekspresi mereka menjadi kosong dan linglung. Sepertinya mereka kehilangan kesadaran. Bubuk dalam asap rokokku sebenarnya tidak memiliki efek halusinasi, malah membuat orang segar dan terjaga. Tapi bubuk itu bereaksi dengan dupa orang baik yang mereka gunakan. Aku menatap nenek tua itu dengan dingin dan berkata, "Sampaikan pesan ini pada bosmu. Suruh dia pikirkan baik-baik kemampuannya sebelum menantangku. Aku, Zhou Cheng, akan muncul di Jincheng. Sekarang, kalian semua turun dari kereta." Komplotan penculik anak itu berjalan sempoyongan seperti robot menuju pintu kereta. Tak lama kemudian, terdengar kabar, ada orang yang melompat dari kereta di gerbong depan. Ada 6 orang, pria dan wanita, melompat bergantian. Setidaknya 3 orang tewas terlindas roda kereta. Beberapa orang berbisik ketakutan, jangan-jangan kesurupan. Mana ada orang antre untuk lompat dari kereta? Kemudian, saya membangunkan pasangan suami istri di seberang, dan mengembalikan anak laki-laki gemuk itu kepada mereka. Keduanya tidak ingat apa yang baru saja terjadi, dan hanya saling menyalahkan karena tertidur. Sambil menerima anak mereka, mereka berterima kasih dan meminta maaf kepada saya. Suasana di dalam gerbong kereta sangat kacau. Saat itu, seorang polisi dan kondektur kereta berusia 50-an datang dari gerbong depan dan menanyakan apa yang terjadi. Saya hanya mengatakan bahwa nenek tua itu sedang duduk dengan tenang. Tiba-tiba ingin pergi, lalu menitipkan anaknya kepada saya. Pasangan muda itu, karena banyak mengobrol dengan nenek itu, ditanyai beberapa pertanyaan, tetapi hanya itu saja. Polisi tua itu melanjutkan, 6 orang yang lompat dari kereta tadi, setidaknya 3 orang tewas di tempat. 3 lainnya juga mungkin tidak selamat. Pencopet bilang ada Buddha sejati di kereta ini. "Anak muda, apa kau kenal Buddha sejati ini?" Saya menjawab dengan pasrah, "Pak, saya tidak mengerti apa yang Bapak katakan, dan juga tidak kenal Buddha sejati. Lagi pula, saya juga tidak percaya hal-hal seperti itu." "Bagus kalau tidak percaya, kamu masih muda. Hal-hal tahayul dan sesat seperti itu lebih baik dijauhi." Polisi tua itu menepuk bahu saya. "Nama saya Gao Kuan Yu. Lain kali naik kereta ini, kalau ada perlu, cari saja saya." "Terima kasih, Pak Gao." Saya melihat wajah polisi tua itu dan bertanya, "Pak Gao, belakangan ini, apa Bapak sering merasa sakit pinggang dan gatal di punggung? Pergi ke rumah sakit juga tidak ketemu penyebabnya?" Gao Kuan Yu menatap saya dengan penuh minat. "Wah, ternyata, kamu seorang dokter." "Saya bukan dokter sungguhan, hanya belajar sedikit tentang pengobatan tradisional. Kali ini pergi ke Jincheng. Saya ingin mencari nafkah dengan keahlian ini. Jika Bapak percaya, saya bisa mengobatinya. Berikan saja arak putih di saku Bapak." Matamu jeli juga, lebih jeli dari pencopet. Sambil berkata demikian, Gao Kuan Yu mengeluarkan botol arak pipih dari saku dalamnya. Tidak boleh minum alkohol saat bertugas, jadi hanya bisa curi-curi kesempatan untuk meneguk sedikit. Seperti maling saja, mencari uang sedikit ini sungguh tidak mudah. Hematlah minumnya, tinggal sedikit. Saya menerima botol arak dan mengocoknya pelan, lalu mencium aromanya di mulut botol. "Barang bagus, puji saya. Arak murni asli, kuat dan menghangatkan. Tahu barang juga kau, nak." Gao Kuan Yu tertawa kecil. "Ini arak asli dari pabrik anggur Jinye, disimpan selama 30 tahun. Orang biasa tidak bisa membelinya." Aku menuangkan arak ke telapak tanganku. Kugosokkan kedua telapak tanganku. Api biru menyala di telapak tanganku. Aku berbalik dan menunduk, memperlihatkan leherku. Lumayan juga. Gao Kuan Yu menyipitkan matanya. Dia berbalik dan menunduk. Dengan santai dia memperlihatkan lehernya padaku, seolah-olah tanpa pertahanan. Tapi sebenarnya, saat dia menunduk, tangan kanannya masuk ke dalam saku. Ada pistol di sana. Jika aku punya niat jahat,
Walaupun aku bisa melukainya, aku pasti akan langsung menerima serangan balasan yang mematikan. Polisi tua ini lebih nekat daripada penjahat. Hanya kondektur dengan sedikit sifat preman seperti ini, yang bisa mengendalikan berbagai macam orang di kereta malam. Aku menepuk titik akupuntur Dazui di punggungnya. Ku gosok pelan, api arak di telapak tanganku langsung masuk ke titik akupunturnya. Gao Kuan Yu merintih beberapa kali, menggerakkan punggungnya, meraih dan menggaruk, lalu memukul pinggangnya, berbalik menatapku, dengan ekspresi kagum. Tuan muda, kau hebat, punggungku tidak gatal lagi, pinggangku juga tidak sakit lagi. Keahlian yang luar biasa, penyakit ini sudah berbulan-bulan, aku sudah pergi ke banyak rumah sakit, minum obat, dioles, disuntik, banyak sekali. Tidak ada yang berhasil, kau sembuhkan hanya dengan sekali sentuh. Dengan kemampuan ini, kau pasti bisa terkenal di Jincheng. Ini hanya mengobati gejalanya, untuk menyembuhkan akarnya. Setelah pulang, ambillah 3 liang minyak wijen. Letakkan di sudut barat laut kamar sebelum tidur. Pagi harinya, gunakan minyak wijen ini untuk menggoreng telur. Jangan tambahkan garam. Makan selagi panas saat perut kosong. Lebih baik jika terasa panas di tenggorokan. Lakukan ini selama 3 hari berturut-turut dan kau akan sembuh. Setelah sembuh, periksa sudut barat laut kamar. Seharusnya ada lubang yang bocor. Tutup lubangnya dan kau tidak akan kambuh lagi.